Saudara, lokasi hilangnya putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yakni Sungai Are di Swiss yang sorotan warga ataupun menjadi sorotan warga net Indonesia. Sebagian warganet asal Indonesia bahkan sempat merespons musibah ini dengan membanjiri ulasan Google dan memberikan ulasan buruk di laman Sungai Are. Koresponden Kompas TV Rizka Wulandari mengunjungi langsung kota Bern dan Sungai Are di Swiss untuk melihat langsung seperti apa situasi dan kondisi di sana. Pemirsa, inilah Sungai Are yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang datang ke Bern. Karena di sungai ini lihat warnanya indah sekali ya. Dan tapi di dalam keindahannya dia juga punya arus yang cukup kuat. Dan ini menjadi salah satu wahana yang menyenangkan bagi warga yang memang punya hobi untuk berenang, menghanyutkan diri secara natural. Dari ujung sana ke tepian, mungkin ke tangga di sana, mungkin bisa Anda lihat. Nah, itu salah satu spot di mana biasanya orang ketika dia menikmati aliran air berhenti di spot ini. Juga ada spot-spot lain ya, tidak hanya satu. Sepanjang sungai ini ada spot-spot yang bisa didekati untuk kembali bersandar ke tepian gitu. Dan lihat saat ini kita cukup beruntung karena juga airnya cukup jernih. Hati-hati, dan ini jembatan cukup ramai ya, orang berlari, olahraga, main sepeda. Nah, jadi memang Bern ini adalah kota pariwisata, juga kota pertanian, ada sedikit industri juga di sini. Tapi kebanyakan dari lahannya digunakan untuk pertanian dan hutan. Meski laporan hilangnya putra Ridwan Kamil di Sungai Are juga menjadi sorotan media lokal Swiss, hiruk-pikuk tetap berjalan seperti biasa di ibu kota Bern ini. Warga tetap lalu lalang di atas jembatan, bahkan sebagian ada yang tetap berenang karena memang tidak ada area yang ditutup garis polisi. Saya pun penasaran dan ingin menjajal langsung seperti apa dinginnya air Sungai Are sepanjang 292 km ini. Saya pengen mencoba mencelupkan kaki aja sebetulnya. Ya, saya pengen lihat dingin sedingin apa sih 15 derajat itu. Dinginnya itu yang aduh sakit ke kaki, sangat sakit. Jadi seperti ada beban menarik kaki kita sampai rasanya painful. My God, it's so painful. Ternyata suhu Sungai Are di hari-hari ini sangat dingin. Tapi seorang warga lokal yang saya temui tetap berenang dalam kondisi sedingin ini. Ia pun berbagi tips bagi mereka yang baru pertama kali ingin mencoba berenang di Sungai Are. One thing that is very good is when you are accompanied by a person that has experience with it. That's one very good thing. Then it's very important to be used to the temperature. So if it's colder than you usually are used to, then it's maybe more dangerous because you can I don't know the term in English. Your muscle Cramping. Yes. For me, for example, I always go in first without swimming, but just to get prepared to the temperature, and then I go out again, and then I try to feel if it's okay or not. And another thing is you shouldn't eat before that too much, because then the blood your body is not prepared to go to the water. Selain di spot-spot tertentu di dalam sungai yang dilengkapi dengan undakan untuk menepi, di jarak-jarak tertentu juga disediakan loker untuk menyimpan barang-barang bagi warga sebelum berenang mengarungi sungai. Warga dan wisatawan bisa mengakses sungai dan semua layanan ini gratis tanpa dipungut biaya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Bern dan inilah Sungai Are yang menjadi salah satu pusat pariwisata dan juga daya tarik kota ini. Namun selain itu, kota ini juga menarik dengan berbagai peninggalan arsitektur dan juga landmark kota yang sangat cantik. Saya Rizka Wulandari melaporkan dari Bern, Swiss.